mohon maaf saya karena saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Saya tidak tahu menahu ya. Itu karena kelancangan saya komen seperti itu. Sekali lagi saya mohon minta maaf kepada Ketua BEM, Wakil Ketua BEM, Fatimah Azahra. Nah, viral kan? Ini pria biadab yang sok jago nulis di kolom komentar medsos dengan melecehkan Wakil Ketua BEM Fatimah Azahra. Begitu dicari, langsung nangis. Bawa alasan miskin, kena mental kau. Keluarga, apa kabar? Sehat ya? Ini pelajaran penting untuk kita semua. Terlepas dari Anda pendukung siapapun itu, baik pemerintah atau oposisi, tolong kondisikan sedikit jempol-jempol kita di kolom komentar. Nah, hari ini gue bener-bener nggak bisa menahan emosi. Ya, gue lihat kelakuan netizen yang satu ini yang otaknya entah ditaruh di mana. Kalian tahu kan? Fatimah Azahra, dia adalah Wakil Ketua BEM UI, seorang mahasiswi yang cerdas, yang vokal, yang selalu kritis menyuarakan kebenaran, mengkritik kebijakan pemerintah demi kebaikan bangsa ini. Tapi apa yang dia dapatkan dari sebagian oknum netizen di luar sana? Bukan adu argumen yang sehat, bukan debat intelektual, melainkan pelecehan seksual secara verbal. Gue mau tanya sama kalian semua, terutama buat para pengecut yang cuma berani ngomong di balik akun-akun palsu. Sejak kapan kalau kita beda pandangan politik, beda pilihan, atau nggak suka sama kritikan seseorang, kita halal untuk menginjak-injak harga diri seorang perempuan? Ini benar-benar biadab. Kemana akal sehat kalian? Nah, kemana otak kalian? Boleh kalian mendukung siapapun di negeri ini, silakan. Tapi tolong pakai otak. Jangan kayak binatang yang nggak punya moral. Coba kalian lihat ini. Komentar ini nih yang viral. Ada beberapa akun iblis yang berkomentar di foto Fatimah Azahra yang lagi pakai jaket kuning kebanggaan UI. Di situ ditulis apa? Ada yang komen 200k bisa itu. Lalu dijawab lagi sama netizen lain, 150 aja. Udah seharian itu. Nah, brengsek nggak tuh komentar yang seperti itu? Kurang ajar banget nggak? Dia itu mahasiswi berprestasi. Dia itu aset bangsa. Dia itu anak perempuan dari seorang ibu. Dan dengan gampangnya jempol busuk kalian menyamakan harga diri dia dengan nominal uang. Menyamakan dia dengan objek pemuas nafsu kalian. Gue jujur, paling muak melihat orang-orang yang kalau di media sosial merasa jagoan, merasa paling suci. Jempol kalian itu benar-benar membawa petaka. Kalian pikir internet itu nggak ada jejak digitalnya. Kalian pikir kalian itu nggak bisa dilacak. Untungnya pihak dari korban nggak tinggal diam. Ini yang gua suka. Sikat habis, jangan kasih kendor. Dan identitas salah satu pelaku langsung dilacak dan ketahuan. Namanya Jamaluddin. Sekarang mari kita lihat bagaimana mental sok jagoan itu tadi langsung berubah jadi mental kerupuk. Begitu nomor WhatsApp-nya didapat dan langsung disemprot oleh pihak korban. Nyali si Jalaluddin ini langsung ciut, langsung nangis. Lihat nih isi chat WA berdasarkan tangkapan layar yang beredar. Ya korban, gua nggak tahu mereka siapa ya, langsung ngegas
Dia nanya di mana alamat lu, gua mau kirim somasi, gua bawa ke jalur hukum biar kapok tangan lu. Dan apa jawaban si Jalaluddin ini? Jawabannya langsung memelas. Geli gua bacanya, sumpah lah. Kan gua udah minta maaf mas. Kemarin waktu ngetik 150.000, lu mah ketawa-ketawa dengan bangganya kan, lu ngehujat anak orang. Lu ngelecehin anak orang secara verbal. Nah, sekarang lu langsung ciut. Dan yang bikin gua makin emosi kalau udah terpojok gini, jurus andalan netizen-netizen toksik yang seperti ini pasti keluar. Jual kesedihan, menjual simpati, seolah-olah dia korban yang terzalimi. Di tangkapan chat WA juga terlihat nih si toksit ini ngomong, gua orang yang nggak sekolah bang, bini gue minta cerai sekarang. Makanya punya tangan dikondisikan. Sekarang lu bilang bini lu minta cerai, lu nggak sekolah. Terus apa urusannya sama pelecehan yang lu lakukan? Nah kalau lu tahu kalau lu nggak sekolah dan lu orang susah, harusnya lu jaga sikap, jaga jempol, jangan bertingkah layaknya preman di medsos. Untungnya yang ngadepin dia orangnya tegas banget, langsung dibalas lagi. Peduli amat gua 1 kali 24 jam nggak buat permintaan maaf tertulis dan lu upload, gua tuntut lu sampai duit lu habis. Nah, rasain biar tahu rasa. Makanya jangan main-main, jangan komentar seenaknya saja. Kalau lu nggak suka mereka ya udah lu skip aja udah. Dan akhirnya setelah ketakutan setengah mati dibayang-bayangi jeruji besi, si Jalaluddin ini bikin video permintaan maaf. Mukanya pucat, matanya nunduk terus ke bawah. Udah nggak ada lagi tuh tampang-tampang sangar waktu di kolom komentar. Dia bilang di videonya, saya tidak tahu menau ya, itu karena kelancangan saya komen seperti itu. Mohon dimaafkan, saya tidak tahu kelancangan saya sudah membuat semua orang sakit hati, terutama wakil ketua BEM-nya. Saya dari hati minta maaf yang sebesar-besarnya karena tangan saya terlalu nakal, kata si bangsat ini. Mohon maaf karena saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Hey, dengar ya Jalaluddin, dan dengar juga buat yang suka ngetik yang aneh-aneh di kolom komentar. Miskin atau kaya itu bukan alasan untuk menjadi manusia yang tidak punya moral. Menjadi tidak berpendidikan bukan izin bagi kalian untuk melecehkan harga diri seorang wanita. Ini pelajaran berharga buat kita semua. Gua cuma mau ingatkan sekali lagi, di tengah panasnya politik kita, kapan-kapan pun kalian bebas mendukung siapapun, bebas mengkritik siapapun saja, bebas. Tapi pakailah akal sehat, pakai otak kalian, kritik argumen, kritik idenya, jangan serang fisik. Jangan lakukan pelecehan seksual. Karena begitu kalian lancang, hukum akan mengejar kalian sampai kalian menyesal seperti ini. Jangan sampai jempolmu atau jempol kita menghancurkan masa depan kita sendiri. Stop lakukan pelecehan seksual. Stop melakukan penghinaan di media sosial dalam bentuk apapun juga. Oke, teman-teman, gue juga pengen tahu pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Menurut kalian pelaku kayak gini pantas dimaafkan atau tetap harus dibawa ke jalur hukum? Tulis komentar kalian di bawah. Oke, teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.